Halo semuanya, balik lagi sama Intan di sini. Mohon maaf banget karena beberapa bulan belakangan ini gue emang sama sekali nggak sempet bikin video. Ya karena satu dan lain hal, karena kerjaan juga, karena kegiatan yang lain juga. Jadi belum ada waktu untuk duduk lama di depan komputer dan ngedit video. Sebenarnya gue ada beberapa video yang udah gue bikin, cuman ya itu gue belum sempet ngedit. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya selama ini gue agak menghilang. Tapi kalau lo ngikutin gue baik di Instagram atau di Snapchat, gue selalu update kegiatan gue sehari-hari seperti apa. So kalau lo penasaran, ya kali yang nggak tahu, kalau lo penasaran lo bisa follow Instagram gue sama follow Snapchat gue juga. Dan di situ gue akan ngasih tahu kayak daily activities gue sehari-hari seperti apa. Oke? So di video kali ini gue nggak bikin makeup tutorial, nggak bikin hijab tutorial juga, tapi di sini gue mau bikin question and answer. Jadi gimana ya? Jadi tuh banyak banget yang nanya sama gue, entah itu di direct message Instagram atau di komen-komen Instagram, yang sebenarnya pengen banget gue balesin, cuman kadang kayak udah lupa gitu karena kayak gue cuman nge-scroll terus mau bales pengen bales nih gitu, cuma lupa di komen yang mana, di foto yang mana ya, atau Instagramnya username-nya apa ya, kayak lupa gitu. Soalnya banyak banget yang message gue dan rata-rata pertanyaannya tuh sama gitu. Jadi kayak gue mikirnya I'm wasting my time if I reply them one by one. Jadi menurut gue kenapa nggak gue bikin video aja gitu dan semua orang bisa lihat, mungkin orang yang punya pertanyaan sama mereka jadi tahu jawabannya gitu. Jadi di sini gue ada beberapa pertanyaan yang udah gue cari dan gue capture. Mostly pertanyaan ini dari Instagram, jadi gue akan baca satu-satu. So kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama itu ada dari Diah Ayuninda. Halo, sebaiknya panggil kamu apa ya? Mala, Sari, atau apa? Kan gue udah kasih tahu di Instagram nama panggilan gue Intan, oke? Jadi panggilan Intan aja bisa. Tapi beberapa some of them kayak teman-teman gue ini sekarang di kantor atau kayak lagi main gitu, mereka suka manggil gue, suka ngecengin gue gitu, manggil Kak Mala. Oke, padahal mereka tahu nama gue Intan gitu. Dan oke, dia mau tanya, aku mau tanya primer sama foundation yang bagus buat makeup yang rekomen apa ya? Tapi nggak mau yang terlalu berat dan mukaku cenderung kombinasi sih, nggak kering, nggak berminyak juga. Aku suka lihat tutorial kamu, makasih. Natural dan bagus hasilnya, hihi. Makasih sebelumnya, namaku Ninda by the way. Oke, halo Ninda. Kalau menurut gue ya, primer sama foundation buat muka yang rekomen dan mukanya cenderung kombinasi, nggak kering, nggak berminyak juga. Jadi agak lebih kayak normal gitu kali ya. Oke, kalau primer, gue nggak tahu sih yang lainnya. Cuman kalau gue pribadi, kalau gue tuh jarang pakai primer kecuali memang ada acara yang mengharuskan gue untuk makeup lama, misalkan kayak kawinan atau misalnya ada event gitu. Biasanya kalau gue primer karena muka gue cenderung berminyak, gue pakai ini Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer. Ini tuh dia khusus untuk yang matte. Jadi ya fungsinya matte untuk menyerap minyak wajah. Tapi kalau muka lo kayak lebih kering, kombinasi gitu sih, kalau nggak salah ya, dia nih banyak banget rangkaiannya. Jadi ada berapa ya, mungkin lebih dari 10 atau 11 gitu. Mungkin lo bisa tanya, kalau main-main ke counter lo bisa nanya di sama beauty assistantnya, kira-kira primer apa yang cocok sama kulit muka lo. Jadi mungkin mereka bisa rekomendasiin. Kalau gue pribadi ya gue pakai ini yang matte karena berhubung muka gue kering, jadi gue pakainya yang matte. Dan kalau misalkan ini harganya is kind of pricey. Kalau dulu itu harganya 550.000, tapi kalau sekarang gue nggak tahu, gue lupa. Kalau misalnya lo mau lebih yang agak murah lagi, mungkin lo bisa pakai NYX. Itu dia ada juga yang transparan gitu bentuknya. Sebenarnya gue belum pernah coba sih, cuman temen gue ada yang pernah coba dan dia bilang bagus. Jadi ya gue
gue nggak rekomendasi sih, cuman mungkin kalau memang lo mau pakai primer, I think NYX has a good range of primer. Terus apalagi tadi, ini ya, foundation ya. Foundation gue dari dulu sampai sekarang kalau untuk foundation ya, gue pakainya MAC. Ini MAC Studio Fix Fluid. Ini NC30. Sebenarnya ini kekuningan nih gue. Jadi kayak muka gue jadi lebih tanning gitu kalau pakai ini. Jadi gue campur sama Makeup Forever yang warnanya agak lebih light sedikit. Jadi hasilnya lebih natural. Tapi kalau misalkan gue suka make upin nyokap gue atau gue suka make upin teman-teman gue, biasanya gue sih pakai ini dan bagus sih, maksudnya hasilnya tetap natural gitu. Dan berhubung gue orangnya juga tidak terlalu suka pakai foundation, jadi kalau sehari-hari gue lebih pakai kayak BB cushion atau foundation yang cushion gitu. Gue biasanya pakai ini Innisfree. Ini bagus banget. Ini Innisfree Longwear Cover Cushion. Ini nomor 21. Sebenarnya kalau nggak salah ya ini bisa untuk semua jenis kulit, jadi kalau kombinasi lo juga nggak masalah pakai ini. Dan ini gue pakai yang nomor 21 Natural Beige, karena di Korea tuh pilihan warnanya tuh sedikit ya, kayak cuma nomor 13 itu untuk yang light, yang pale banget, nomor 21 yang natural, nomor 23 yang agak lebih tan sedikit. Jadi gue pakainya nomor 21. Ini gue pakai setiap hari. Ini bagus banget. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pia Pihong, username-nya @PiaPihong. Kak, kalau mau beli makeup Korea itu gimana caranya dan tips buat milihnya dong Kak, thanks before. Oke, kalau gimana caranya, ya pasti lo pertama mungkin beli di online shop ya, itu yang paling gampang. Online shop terpercaya yang sudah jual makeup Korea. Dan gimana buat milih, tips buat milihnya. Oke, tips buat milihnya pertama, satu yang pasti harus cocok sama kulit lo. Cuman sayangnya gini ya, kalau makeup Korea itu, apalagi kalau untuk alas bedak kayak foundation, BB cushion, itu biasanya mereka hanya punya 3 shades aja gitu ya, kayak seperti tadi gue bilang, nomor 13, nomor 21, dan nomor 23. Cuman di nomor 23 itu bagi mereka itu udah agak dark. Tapi kalau di sini kita masih keputihan kelihatannya gitu. Jadi pertama pastiin itu cocok sama warna kulit lo gitu. Jadi kalau misalnya lo cocoknya pakai nomor 21, ya berarti kulit lo mungkin memang putih gitu, atau agak lebih ke putih kekuningan gitu. Kalau 23 mungkin lo bisa di-combine sama foundation yang warnanya agak lebih gelap sedikit untuk biar lebih hasilnya lebih natural. Terus apalagi ya, kalau misalnya tips untuk beli makeup Korea sih, oh ya, kalau gue selalu beli makeup Korea tuh yang waterproof, karena gimana ya, kalau misalkan biasanya sih gue beli makeup Korea tuh pensil alis, eyeliner, mascara. Kalau lipstick gue kurang terlalu suka, paling lip tint sih. Kalau lipstick gue jarang beli yang Korea. Jadi tipsnya ya gimana ya, tipsnya aku bingung. Oke, tipsnya tuh lo harus bisa cari perbandingan harga gitu ya, karena setahu gue makeup di Korea itu harganya nggak terlalu mahal, tapi kalau udah dikirim ke sini kayak bisa mungkin 2-3 kali lebih mahal. Jadi mungkin lo harus bisa pinter-pinter pilih online shop yang jual harganya nggak terlalu mahal gitu. Terus selain foundation atau BB cream, biasanya tuh skincare. Nah, kalau Korea tuh terkenal banget dengan skincare-nya yang beragam. Misalnya mulai dari air liur siput lah, atau dari apa ya, banyak deh, bunga-bungaan lah, dari apa sih, macem-macem deh pokoknya. Dia kayak dari biji bunga matahari lah, mangga lah, apalah, semua tuh banyak banget gitu. Cuman kita jangan keburu latah dan beli, make sure itu skincare cocok sama lo.
karena beberapa tahun lalu gue sempet kayak demam skincare Korea banget, terus gue main asal beli karena packagingnya lucu. Terus begitu gue baca reviewnya di orang-orang, oh bagus ya, cuman ternyata pas gue coba udah seminggu gue coba, terus muka gue breakout parah, jerawatan parah, sampai kayak duh kenapa nih muka gue kayak mau nangis gitu. Terus bekas jerawat tuh di mana-mana. Sejak saat itu gue nggak pernah lagi pakai skincare dari Korea, dan gue ke dokter kulit kan akhirnya. Jadi gue make sure itu kalau misalkan lo coba nih, oke lo penasaran, lo beli, lo cobain. Cuman kalau misalnya udah 1-2 minggu muncul jerawat kecil-kecil atau kayak muka lo lebih lebih kayak kusam, kasar gitu, kayak ada jerawat apa sih, bukan jerawat ya, beruntusan gitu di muka lo, mungkin ya sebaiknya lo harus stop, karena siapa tahu skincare itu nggak cocok sama kulit lo gitu. Selanjutnya dari username @hakog. Oke, Hakog. Kak, pakai pembersih mukanya apa? Bahas dong, muka kakak bersih, pengen tahu rahasianya. Terima kasih. Sebenarnya tuh muka gue dari tahun lalu tuh tahun berapa ya, 2015 awal, muka gue tuh breakout, jerawatan parah seluruh muka. Gue nggak tahu kenapa, mungkin salah makeup atau salah makan atau gue nggak ngejaga makanan, jadi jerawatnya banyak di mana-mana. Terus bekas jerawatnya juga nggak hilang gitu kan, sedih banget kan gue, kayak aduh kok jelek banget sih nih guys jerawat. Terus mana udah mau lebaran lagi kan, pasti mau kece, kok malah begini mukanya. Nah, akhirnya gue ke dokter nih. Dokternya itu kebetulan, dokter kulit itu kebetulan temen nyokap gue. Prakteknya dia ada 2 sih, cuman gue tuh datangnya yang di Keramat Jati. Nah di situ gue di kayak konsultasi gitu, dicek mukanya. Dia nggak megang muka gue sama sekali sih, dia cuma ngeliat, oke, Intan mukanya jerawatan di sini gitu, kayak dia udah tahu gitu. Terus dia langsung resepin, dia bikin ada krim malam, ada krim pagi, sunblock, serum, krim malam, terus sama sabun muka juga, sama obat minum. Nah di luar itu kita bisa beli pembersih mukanya kayak toner, cleanser gitu, itu kita bisa beli. Dan gue jadi ya pakai rangkaian dari si dokter itu. Jadi yang nggak ada treatment spesial apa-apa sih, paling habis make upan gue cleansing milk, terus udah di cleansing milk dibersihin, terus pakai toner juga dari dokter itu. Ya udah seperti biasa aja tuh. Tapi beberapa bulan belakangan ini, mungkin mulai dari bulan Mei atau Juni awal gitu, gue sempat ke London kan. Terus gue ngeliat ada micellar water yang harganya lebih murah dari si Bioderma. Kan Bioderma kan terkenal banget tuh ya. Nah ada satu produk yang lebih murah dari Bioderma dan kualitasnya nggak kalah oke nih. Ini Garnier Micellar Cleansing Water. Ini favorit gue banget sampai sekarang. Gue masih tetap pakai ini. Malah kadang tuh gue saking pengen yang cepet instan, pengen cepet bersihin muka, jadi gue nggak pakai yang dari dokter itu, gue skip. Gue nggak pakai cleanser ya, gue nggak pakai toner ya. Jadi abis datang pulang kantor gitu, atau misalkan pulang pesta pergi, terus gue pakai makeup remover untuk bersihin area mata sama bibir, baru untuk wajahnya gue pakai ini. Ini tuh ngangkat kotorannya tuh cepet banget, dan muka tuh kayak langsung kelihatan, kerasanya tuh enteng, gue suka banget. Ini kalau di London harganya tuh 3 pound sterling, sekitar 60.000. Cuman kalau di online shop sini kayaknya hampir 250.000. Gue pernah lihat sih, ini ada yang jual 250.000. So please banget kalau lo lagi ke London atau lo lagi ke Singapura, ke Hong Kong, dan lo nemu ini harganya murah, kasih tau gue mau nitip. Ini bagus banget. Pertanyaan selanjutnya dari @Chin. Gue nggak tahu ya, ini mungkin namanya entah Cinta atau Cynthia. Dan fotonya foto Teang, aku juga suka sama Teang. Oke, dia nanya, hai kak, salam kenal ya, salam kenal juga. Kak, boleh kasih saran nggak? Mukaku kan gampang banget keringetan, aku juga. Dan
aku jerawat kecil-kecil, bagusnya pakai cushion apa ya? Makasih Kak sebelumnya. Oke, kalau cushion gini, jerawatan kecil-kecil, dulu gue juga pernah jerawatan kecil-kecil di area dahi sama di sini gitu. Dan waktu itu gue lagi di treatment sama dokter, dan dokter nyaranin nggak boleh pakai make up selama 3-6 bulan. Dan gue waktu itu lagi jadi anak yang nurut banget, gue nggak sama sekali nggak pakai make up, gue cuma pakai sunblock sama bedak tabur, atau malah kadang cuma sunblock aja. Habis itu nggak pakai makeup apa-apa lagi karena gue emang bener-bener pengen ngebersihin muka gue gitu. Jadi saran gue kalau memang muka lo masih bermasalah, masih ada jerawatnya atau masih kayak nggak enak gitu untuk dipakai makeup yang nggak nempel, saran gue sih sebaiknya nggak usah pakai makeup apa-apa dulu gitu. Tapi kalau misalnya lo emang pengen makeup tuh looking good, caution, gue waktu itu coba make caution lokal Mineral Botanica. Gue pernah sih nunjukin di Instagram gue, ada di tutorial YouTube juga ada sih kalau nggak salah, di makeup tutorial gue pernah pakai itu caution Mineral Botanica, dan itu menurut gue satu-satunya caution Indonesia. Like dia memang pertama ngeluarin caution di Indonesia yang sama sekali nggak bikin gue breakout. Jadi even mungkin kalau lo pakai cushion itu, gue sih nggak tahu ya, kalau di gue pakai cushion itu gue sama sekali nggak jerawatan dan tetap coverage muka gitu sih, hasilnya tetap natural. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah pertanyaan yang sering banget gue dapetin di direct message Instagram gue. Udah ada 2 orang sih yang nanya hal yang sama. Yang satu dari Fanny Cahyadewi. Hai Mbak Intan, perkenalkan aku Fanny. Halo Fanny. Mbak, aku sebenarnya agak segan nanya ini, tapi aku rasa aku butuh. Aku mau tanya soal bra nih Mbak, aku rada susah dan malu banget kalau disuruh beli bra. Jadi keseringannya tuh malah nggak bagus dipakainya, malah sering kekecilan kalau dibeliin. Ada referensi tempat beli bra yang big size nggak ya? Terima kasih Mbak Intan, mohon maaf atas kelancangannya. Oke. Dan pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Taliana. Halo Intan, maaf sebelumnya mau tanya nih Intan, kalau beli bra di mana? Kalau beli online di mana? Soalnya susah banget cari bra big size. Banyak big size, tapi big cup aja, dalam artian lingkar dadanya big juga. Enggak big juga. Lingkar dada aku sekian, susah dikaitin tali belakangnya. Makasih sebelumnya, semoga Intan berkenan membalas, mau memberi info. Oke, aku kalau beli bra biasanya, serius ya ini jujur, aku kalau beli bra biasanya pertama satu di Wakol, di mall-mall department store gitu biasanya ada. Dia cupnya besar, lingkar dadanya besar. Jadi cuman sayangnya si Wakol itu talinya tuh cepet kayak nggak, jadi kan dia cupnya udah besar nih, terus tali pengait belakangnya besar juga, tapi tali yang di pundaknya itu kecil gitu, jadi kayak nggak enak dipakainya, kayak terlalu ketat banget gitu. Jadi gue nggak suka kalau di situ. Kalau bra-bra sih sebenarnya gue paling sering beli di kayak ITC, mungkin kayak di ITC Ambassador, di ITC Cempaka Mas. Gue biasanya sih beli bra di situ. Kan banyak tuh ya tukang-tukang jual pakaian dalam tuh. Nah, situ banyak bra-bra ukuran gede. Tanya aja sama cincinya, "Ci, mau bra ukuran gede, paling gede berapa?" gitu. Udah lah, cobain deh di situ. Gue sih beli di situ kalau nggak salah. Dulu harganya kalau di Wakol ya sekitar 200-300an, of course, because it lasts long time gitu kan. Kalau di Incenji itu sekitar berapa ya, 110.000 satu. Tapi itu bener-bener enak dipakainya, nyaman. Dan gini, kalau gue pakai bra, gue dari dulu nggak suka yang pakai kawat branya, karena terlalu nekan, terlalu sakit, dan terlalu bikin terlalu ngangkat banget gitu. Jadi kayak makin gede gitu. Dan gue juga nggak pakai push up bra juga. Jadi bra gue yang tanpa kawat, tanpa busa. Jadi tapi make sure tali di sininya tuh lebar gitu ya, lebar dan nggak cepet melar gitu. Banyak sih di ITC, banyak sih di ITC kalau mau effort nyari gitu. Atau mungkin
Kalau ada yang jualan bra online di sini, mungkin bisa komen, bisa ngebantuin temen-temen kita yang lain yang kesusahan nyari bra, dan mungkin bisa bantu ukur-ukurin lingkar dadanya sama cupnya, jadi temen kita yang nanya nggak ngerasa kesulitan lagi kalau mau beli bra. Cuman please banget jangan spam ya.